Baik, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kuliah perdana ya. Artinya melanjutkan dari Pak Farid. Dan teman-teman sudah melihat video tadi ya. Pra pembelajaran yang tadi sudah saya letakkan di Sosiologi Channel. Untuk itu teman-teman ada yang memberi komentar dari beberapa materi yang akan kita bicarakan ke depan itu, yang tadi sudah ada beberapa. Ada yang bisa memberi komentar? Pak Ali, Usman, apa komentarnya? Oke, dan saya Bapak saya mau menambahkan untuk pemetaan warna untuk kebudayaan tadi, Bapak. Oh iya. Memang beberapa dari warna yang dipetakan tadi, yang oranye memang dominan ke Mataraman atau etnisnya Jawa itu lebih kental karena memang mayoritas penduduknya itu orang Jawa semua. Kalau ada pun dari Madura atau suku-suku lain itu sifatnya pendatang. Rata-rata yang dari Oren tadi semuanya asli pribumi. Maksudnya pribumi itu yang sudah mendiami dan keturunannya sudah banyak dari Jawa. Terus yang dari warna kuning itu kan sudah campuran apa tadi ya yang kuning tadi, yang kuning yang kulon Pak G. Iya, Pak Ali. Itu kan bahasanya sudah agak kasar. Saya kan pernah hidup di Surabaya sama Pasuruan, itu sudah hampir ada yang Madura, ada yang ngoko bahasanya, ada yang agak kasar, yang Surabaya itu kan yang kon-kon gitu kan. Untuk yang warna biru seperti bahasa osing, tapi juga banyak Pak itu yang bahasa Madura itu yang dari Jember, Bondowoso, Situbondo itu kan 50 Pak ya, yang Madura sama Jawa bahasanya. Yang Probolinggo, Lumajang. Untuk yang hijau sudah, saya belum pernah ke situ. Kalau kelihatannya yang dari Pulau Madura semuanya bahasa Madura. Oke, ini Bapak yang bisa saya tangkap tadi, sementara yang saya lihat dari video tadi. Kira-kira apa yang ini? Kayak misalnya gini ya, kalau kita bicara tentang kultur Madura sebagai pemberdayaan itu, jadi pemberdayaan itu baru bisa berjalan kalau di Madura itu kalau melibatkan kiai ya, melibatkan ulama, melibatkan santri ya. Kalau yang di Surabaya, kalau yang di Madura, tapi kalau di Bojonegoro itu kira-kira siapa yang punya pengaruh ya? Kalau di Bojonegoro itu lebih ke budaya Bapak. Yang masih kental itu kan seperti panganan, pagelaran wayang atau budaya-budaya seni kayak sindir, ketoprak itu masih banyak Pak. Jadi pemberdayaan itu kan harus bersifat kearifan lokal ya, artinya mengakomodasi kearifan lokal. Kalau di Madura itu, misalnya dulu ada program keluarga berencana. Dulu keluarga berencana itu sempat gagal karena tidak melibatkan kiai gitu ya. Nah, setelah dianalisis, setelah diadakan penelitian, ternyata harus melibatkan kiai, ulama, santri. Nah, nanti
baru nanti ada komunikasi antara kiai dengan umat, itu ada komunikasi bahwa KB itu ya nanti akan dicarikan dalil kan gitu ya, ada dalil bahwa apa KB itu seperti apa kan gitu kan. Nah itu akhirnya ketika melibatkan kiai, pemberdayaan di Madura itu jalan kan gitu. Nah kalau di Bojonegoro ini kira-kira harus melibatkan apa pemberdayaan itu biar jalan. Nah itulah disebut dengan kearifan lokal. Nah kira-kira teman-teman bisa nggak menggali kearifan lokal Bojonegoro yang kultur Mataram tadi itu apa kira-kira? Saya Pak, kalau boleh Oke, menambahkan. silakan Pak Sur. Terima kasih. Saya Alfa Bakhtiar Afandi, Pak. Saya dari Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Kalau menurut peta yang sudah digambarkan dalam video di YouTube tadi, saya itu masuk di kebudayaan Mataraman. Jadi Jawanya lebih kental. Bahkan bisa dikatakan Jawa kasar. Kalau Jawa halus kan ada di daerah Jawa Tengah. Kalau tadi juga sempat disampaikan di yang osing juga ada yang kasar, ada yang halus. Kalau di wilayah kami, di desa kami, kegiatan-kegiatan yang ada nuansa kearifan lokalnya, budaya, adat istiadat itu lebih banyak melibatkan atau paling tidak kita harus apa istilahnya meminta izin kepada sesepuh desa, itu yang pasti. Biasanya di desa itu pasti ada sesepuh atau yang paling dituakan. Itu yang pertama. Kalau memang desa itu masih menganggap apa istilah kayak budaya nyadran, lalu sedekah bumi, manganan. Nah, itu lebih ke tetua, sesepuh desa. Terus biar apa namanya, saya berpendapat biar lebih afdol lagi, tidak meninggalkan agama, norma dan etika, biasanya mereka melibatkan tokoh-tokoh agama. Jadi unsur apa istilahnya? Kalau zaman sekarang kan kegiatan-kegiatan seperti itu sudah dianggap musyrik misalkan. Nah, tetapi ketika kita melibatkan para tokoh agama, para kiai, para ustadz, itu hal-hal yang apa namanya bagi mereka yang menganggap itu musyrik itu bisa diredam. Bahwasanya kita tetap melaksanakan kebiasaan atau adat istiadat, menghormati budaya lokal, kearifan lokal yang ada di desa, tetapi kita juga tidak melupakan di sana ada unsur agama, ada norma agama. Nah, komunitas atau masyarakat seperti ini saya melihatnya mereka masih menerima ketika menerima apa istilahnya wejangan dari masih menganggap para sesepuh adat atau sesepuh desa, bahkan dari kiai juga. Terus kalau dikaitkan dengan proses pemberdayaan yang ada di masyarakat, maka mungkin kebetulan saya pendamping lokal desa, Bapak. Saya pendamping desa yang selalu aktif dalam pemberdayaan. Kita juga tidak melupakan itu. Kita tetap menggandeng para sesepuh desa, kita menggandeng para kiai, juga tidak melupakan birokrasi yang ada di desa, misalkan dari pemerintah desa, khususnya kepala desanya. Jadi beberapa hal ini yang nanti akan menjadi bagian dari proses pemberdayaan itu sendiri. Kalau kita menginginkan proses pemberdayaan berhasil dan tidak menghilangkan atau tidak melupakan kearifan lokal budaya, maka mau tidak mau kita wajib dan harus melibatkan para tokoh-tokoh tersebut. Mungkin itu Pak Jeki, terima kasih dari saya. Baik, jadi bagus tadi Pak Alfa ya. Ini kayaknya monitor saya kok hilang ya. Masih lihat ya?
Masih Bapak, masih kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan Ya, monitornya. di monitor saya Mas. ini hilang, tapi nggak apa-apa. Jadi Pak Alfa betul ya. Jadi tadi ketemu ya. Jadi kearifan lokal di masyarakat Bojonegoro yang Kultur Mataram itu adalah tokoh sesepuh ya, sesepuh desa ya. Dan juga harus melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh perempuan kayaknya mungkin juga ya. Jadi untuk Ya, tambahan. Yang kelupaan tadi tokoh perempuan, Bapak. ya betul, Ya. tokoh perempuan. Sehingga pemberdayaan itu nanti tidak akan sukses kalau tidak melibatkan itu kan ya Pak Alfa ya. Betul Bapak. Betul. Namun yang terjadi di lapangan itu kan banyak ya pemberdayaan ya, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun juga oleh LSM. Apakah mereka melibatkan sesepuh tadi itu? Kalau selama ini yang kami lakukan atau kebetulan dulu juga pernah berkegiatan di LSM, kita pasti melibatkan para sesepuh desa dan juga melibatkan tokoh perempuan. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau yang LSM ya, karena dia mungkin paham ya. Tapi kalau yang mahasiswa misalnya yang banyak melakukan KKN itu bagaimana Pak Alfa? Kalau untuk yang mahasiswa kok ya di desa kami kok belum pernah Pak ada mahasiswa dari universitas mana melakukan KKN di sini, tapi setahu saya ketika saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, teman-teman mahasiswa ya mau sadar atau tidak sadar, kita yang terlibat atau menjadi pemandu bagi mereka, ya kita harus memberitahu kepada mereka, Pak. Kita harus memberitahu kepada para mahasiswa yang melakukan KKN tersebut, sampean KKN di desa ini ojo nganggo karepe dhewe, kan gitu bahasanya. Teman-teman mahasiswa harus bisa berkomunikasi dengan para sesepuh desa, tokoh agama, para perangkat desa, seperti itu, Pak. Ya, karena kultur Mataram ya, itu akan berbeda dengan kultur Surabaya yang lebih menggunakan ini intelektual ya, kaum rasional ya. Jadi itulah makanya pemberdayaan itu harus berkearifan lokal, karena misalnya Madura misalnya lebih mengutamakan tokoh agama, kiai, santri, ulama, lalu yang Mataram ada sesepuh. Kalau yang di Surabaya ini lebih pada rasionalitas ya, lebih pada isu apa yang dibangun, lalu semacam rasionalisasinya seperti apa. Nah itu oke, itu sudah clear gitu ya pemberdayaan. Nah itu nanti pentingnya pemberdayaan. Terus nanti kita akan mencoba untuk memahami model-model pemberdayaan ya, Pak Alfa dan kawan-kawan ya. Ada PAR, ya, Pak. Ada ABCD, ada CBBR kan gitu ya. Okay. Ada BMC. Nah itu nanti, nah ini kan kebetulan di desa itu kan ada Pokdawis ya. Ada Pokdawis, ada apa ya? Ada sesi pembangunan ya, salah ya. Kelompok sadar wisata, biasanya di bawah Kaur Pembangunan. Ya, betul. Jadi sebenarnya mata kuliah ini relevan ya. Karena sangat, Bapak. Karena betul, sangat relevan. Karena sekarang ini ada dana desa ya. Dana desa, betul. Hampir 1M atau 900 itu, dan sekarang ini pemerintah Indonesia tidak lagi konsepnya membangun ya. Tidak lagi seperti konsep pembangunan yang hanya diberi itu ya. Tapi sekarang ini lagi dikemas dalam bentuk pemberdayaan ya. Apakah dalam bentuk BUMDes? BUMDes itu juga pemberdayaan ya. Apakah dalam bentuk BUMDes, apakah dia usahanya itu wisata desa kan gitu ya. Sekarang kan lagi marak kan wisata desa itu ya. Nah, wisata desa. Wisata desa dan BUMDes itu sebenarnya konsepnya pemberdayaan. Nah, makanya kalau pemberdayaan maka bisnis sosial kan gitu kan ya. Nah, kalau bukan pemberdayaan maka larinya ke perdagangan untung rugi kan gitu. Nah, jadi
saya katakan mata kuliah ini relevan karena di desa-desa itu sekarang yang digiatkan adalah pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu maka tidak ada kata tidak berhasil ya. Yang penting itu adalah modelnya ini. Kalau tidak menggunakan model, ya pasti tidak berhasil. Jadi sebenarnya menentukan pilihan berhasil tidak itu adalah di model ini, model pemberdayaannya ini. Apakah model PAR, apakah model ABCD, apakah model BMC, nah itu, atau CBBR. Nah, atau sekarang yang lebih tren itu menggunakan teori pemberdayaan deliberatif itu ya. Itu adalah kombinasi dari 4 model tadi itu. Kombinasi dari PAR, kombinasi dari ABCD, CBBR, dan BMC akhirnya melahirkan teori pemberdayaan deliberatif itu. Nah, makanya nanti UAS-nya, tugasnya teman-teman ini adalah mengevaluasi program pemberdayaan. Kami telah punya banyak laporan pemberdayaan ya. Kami sudah punya ada sekitar ratusan ya laporan pemberdayaan di beberapa desa di Jawa Timur. Nah, nanti teman-teman tugasnya adalah mengevaluasi laporan pemberdayaan itu apakah sudah mengikuti model pemberdayaan atau sudah mengikuti teori pemberdayaan atau tidak. Jadi nanti itu ending akhirnya ya tugas OAS-nya ya. Nah, teman-teman mengevaluasi apakah laporan pemberdayaan yang dilakukan di desa X gitu ya. Jadi kita nanti tidak perlu menyebutkan kelompoknya ya, cukup program pemberdayaan di desa misalnya di Ngumpak Dalem pada tahun berapa, atau pemberdayaan di Napis misalnya, atau di Leran atau di Sukorejo misalnya. Jadi tidak perlu kita ketika membahas itu menampilkan kelompoknya siapa gitu ya. Nah, jadi itu nanti teman-teman bebas mengevaluasi. Nah, tapi sebelum teman-teman ini mengevaluasi OAS itu, teman-teman harus paham dulu model pemberdayaan ini dan teori pemberdayaan. PAR itu seperti apa? Saya ingin teman-teman betul-betul paham ya, PAR itu seperti apa ya. Mekanismenya PAR seperti apa, posisi fasilitator itu di mana, lalu mitranya di mana, lalu stakeholder-nya itu di mana. Nah, itu ya. Misalnya ABCD itu seperti apa model pemberdayaannya. Nah, jadi ini nanti mungkin minggu-minggu awal nanti kita akan memperdalami yang tadi itu ya. Memperdalami itu sampai ke teori pemberdayaan itu, sampai kita nanti ke skenario planning itu ya. Ada pemberdayaan proyek di desa itu seperti apa. Misalnya kalau kewirausahaan itu seperti apa. Dan nanti kita akan coba itu. Baik, ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Ini kamera saya hilang ini, nggak tahu ya, apa? Bukan kameranya ya, kayaknya screen-nya. Jadi saya ini nggak lihat teman-teman, cuma lihat kaca hitam. Silakan, ada yang didiskusikan, ada yang karena ini saya anggap sebagai kontrak belajar ya, karena teman-teman sudah kontrak belajar dengan Pak Farid sampai akhir UTS. Nah, ini hari ini teman-teman kontrak belajar dengan saya sampai nanti UAS. Jadi ini saya anggap kontrak belajar ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Saya bingung ini karena apa? Screen saya hilang. Tinggal screen PPT, Pak. Screen apa laptopnya? Oh, saya lupa. Layarnya Bapak. Kalau Layar. mungkin di off dulu, Pak. Di off. Login ulang, Pak. Berarti ini saya off-kan dulu ya? Enggak apa-apa, biasanya gitu. Coba ya, saya off-kan dulu ya. Iya, Bapak.